Hai semuanya, pernahkah kalian merasa nilai diri ikut jatuh ketika isi rekening menipis? Ketika melihat orang lain melangkah dengan pakaian rapi, kendaraan bagus, atau kehidupan yang tampak mapan, sementara kondisi keuangan sendiri sedang berantakan? Banyak orang mengira bahwa rasa percaya diri lahir dari uang, status, dan kemudahan hidup. Akibatnya, saat kondisi finansial terpuruk, martabat ikut terasa runtuh. Kepala menjadi lebih sering tertunduk, suara menjadi lebih pelan, langkah terasa lebih berat, dan muncul keyakinan diam-diam bahwa orang lain pasti memandang rendah. Padahal kenyataannya, martabat dan kondisi keuangan adalah dua hal yang berbeda. Uang bisa naik dan turun, bisa datang dan pergi, tetapi martabat adalah sesuatu yang berasal dari cara kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita memilih bersikap di tengah keadaan apapun. Salah satu jebakan psikologis terbesar saat menghadapi kesulitan ekonomi adalah menyamakan nilai diri dengan nilai materi. Ketika penghasilan menurun, usaha gagal, pekerjaan hilang, atau utang mulai menumpuk, banyak orang tanpa sadar mulai menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Mereka tidak lagi melihat kesulitan finansial sebagai sebuah keadaan yang sedang dialami, melainkan sebagai identitas yang melekat pada diri mereka. Inilah titik awal banyak penderitaan batin muncul. Masalah keuangan yang sebenarnya berada di luar diri menjadi serangan terhadap harga diri. Kita hidup dalam dunia yang sering menilai manusia berdasarkan apa yang terlihat. Orang yang memiliki rumah besar dianggap berhasil. Orang yang memiliki kendaraan mahal dianggap hebat. Orang yang sering menunjukkan gaya hidup mewah dianggap lebih bernilai. Paparan semacam ini terjadi setiap hari melalui lingkungan sekitar maupun media sosial. Lama-kelamaan, banyak orang mulai percaya bahwa penghargaan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki banyak uang. Akibatnya, ketika kondisi ekonomi sedang buruk, muncul rasa malu yang berlebihan. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, banyak orang yang paling dihormati justru bukan karena kekayaannya. Mereka dihargai karena integritasnya. Mereka dihormati karena mampu memegang janji. Mereka dipercaya karena jujur. Mereka disukai karena rendah hati. Mereka memiliki wibawa karena mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Semua kualitas itu tidak membutuhkan rekening yang penuh. Semua itu lahir dari karakter. Psikologi martabat mengajarkan bahwa penghormatan yang paling penting bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Sebelum berharap dihargai orang lain, seseorang harus terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Masalahnya, banyak orang hanya menghargai dirinya ketika hidup sedang berjalan sesuai harapan. Ketika bisnis berkembang, mereka bangga pada diri sendiri. Ketika penghasilan besar, mereka merasa berharga. Namun ketika kondisi berubah, penghargaan terhadap diri sendiri ikut menghilang. Ini menunjukkan bahwa penghargaan tersebut sebenarnya tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh. Martabat yang sehat tidak bergantung pada keadaan. Martabat yang sehat lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia tetap memiliki nilai, bahkan ketika sedang berada pada titik terendah. Seseorang yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki nilai sebagai manusia. Seseorang yang bangkrut tetap memiliki nilai sebagai manusia. Seseorang yang sedang terlilit masalah ekonomi tetap memiliki hak untuk menghormati diri sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa minder seringkali lebih menyakitkan daripada masalah keuangannya sendiri. Dua orang bisa mengalami kesulitan ekonomi yang sama, tetapi memiliki kondisi psikologis yang sangat berbeda. Orang pertama tetap berjalan tegak, tetap berbicara dengan tenang, tetap menjaga penampilan, tetap menghormati diri sendiri. Orang kedua merasa malu setiap saat, menghindari pergaulan, takut bertemu orang, dan terus-menerus merasa rendah. Kondisi finansial mereka mungkin sama, tetapi kualitas hidup mereka berbeda jauh, karena cara mereka memandang diri sendiri juga berbeda. Ketika kondisi ekonomi memburuk, hal pertama yang sering hilang adalah rasa aman. Pikiran mulai dipenuhi pertanyaan tentang masa depan. Bagaimana jika keadaan tidak membaik? Bagaimana jika kebutuhan tidak terpenuhi? Bagaimana jika orang lain mengetahui masalah yang sedang dialami?
Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti dan perlahan mengikis kepercayaan diri. Pada tahap ini, banyak orang mulai membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Perbandingan sosial adalah racun yang sangat kuat bagi martabat. Saat sedang kesulitan, melihat keberhasilan orang lain terasa seperti bukti bahwa diri sendiri tertinggal jauh. Padahal yang dibandingkan seringkali hanyalah permukaan kehidupan. Tidak ada yang benar-benar mengetahui perjuangan, tekanan, atau masalah yang dialami orang lain di balik apa yang mereka tampilkan. Namun pikiran yang sedang tertekan cenderung mengabaikan fakta itu. Pikiran hanya fokus pada satu kesimpulan, orang lain lebih baik, sementara diri sendiri lebih buruk. Semakin sering seseorang melakukan perbandingan semacam itu, semakin besar kemungkinan ia kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Setiap pencapaian kecil terasa tidak berarti, setiap usaha terasa kurang, setiap langkah terasa terlambat. Akhirnya muncul keyakinan bahwa dirinya tidak cukup baik. Padahal masalahnya bukan karena dirinya tidak cukup baik, melainkan karena standar yang digunakan untuk menilai diri sudah salah sejak awal. Martabat tidak dibangun dengan membandingkan, martabat dibangun dengan mengenali nilai diri secara objektif. Ketika kondisi finansial sedang buruk, seseorang tetap bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tetap bisa menjadi pasangan yang setia, tetap bisa menjadi orang tua yang peduli, tetap bisa menjadi teman yang dapat dipercaya, tetap bisa menjadi manusia yang memiliki hati nurani dan karakter yang baik. Semua itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar angka dalam rekening. Ada alasan mengapa beberapa orang tetap terlihat berwibawa meskipun hidup sederhana. Rahasianya bukan pada jumlah uang yang mereka miliki. Rahasianya terletak pada sikap mereka terhadap diri sendiri. Mereka tidak memohon penghargaan dari orang lain. Mereka tidak mengejar pengakuan secara berlebihan. Mereka memahami bahwa keadaan ekonomi hanyalah satu bagian dari kehidupan, bukan keseluruhan identitas mereka. Sikap seperti ini menciptakan ketenangan yang sulit digoyahkan. Ketika seseorang tahu siapa dirinya, penilaian orang lain tidak mudah menghancurkannya. Ketika seseorang memahami nilainya sebagai manusia, kesulitan finansial tidak otomatis membuatnya merasa hina. Ia mungkin sedang mengalami masalah, tetapi ia tidak menganggap dirinya sebagai masalah. Banyak orang kehilangan martabat bukan karena miskin, tetapi karena mulai memperlakukan dirinya sendiri seperti orang yang tidak berharga. Mereka berhenti merawat diri, mereka berhenti berbicara dengan percaya diri, mereka mulai meminta maaf atas keberadaan dirinya. Mereka merasa harus menjelaskan keadaan ekonomi kepada semua orang, padahal tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Menghormati diri sendiri juga berarti menjaga standar perilaku meskipun keadaan sedang sulit. Orang yang memiliki martabat tidak akan mengorbankan integritas hanya demi terlihat berhasil. Ia tidak akan berbohong tentang kekayaannya. Ia tidak akan memaksakan gaya hidup yang tidak mampu ditanggung hanya untuk mendapatkan pengakuan. Ia tidak akan membangun citra palsu demi menjaga gengsi. Ironisnya, banyak orang justru terjebak dalam utang yang lebih besar karena berusaha mempertahankan citra sukses di depan orang lain. Mereka takut terlihat sederhana, mereka takut dianggap gagal, mereka takut dipandang rendah. Akibatnya, mereka terus membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu mereka beli. Mereka terus mempertahankan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Semua itu dilakukan demi menjaga penampilan, tetapi pada akhirnya justru menghancurkan ketenangan batin. Martabat sejati tidak membutuhkan topeng. Martabat sejati berani menerima kenyataan apa adanya. Jika kondisi sedang sulit, akui bahwa memang sedang sulit. Jika penghasilan sedang turun, terima bahwa penghasilan memang sedang turun. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti berhenti berperang dengan kenyataan, sehingga energi bisa digunakan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menyangkalnya. Ketika seseorang menerima realitas dengan jujur, ada ruang untuk tumbuh. Sebaliknya, ketika seseorang terus berusaha terlihat baik-baik saja demi gengsi,
ia kehilangan kesempatan untuk menghadapi masalah secara langsung. Banyak penderitaan psikologis sebenarnya lahir dari perlawanan terhadap kenyataan yang tidak bisa diubah saat ini. Percaya diri yang sehat juga tidak berarti merasa lebih hebat dari orang lain. Banyak orang salah memahami konsep percaya diri. Mereka mengira percaya diri berarti selalu tampil unggul. Padahal percaya diri yang matang adalah kemampuan untuk tetap menghargai diri sendiri, bahkan ketika tidak sedang unggul. Kemampuan untuk tetap merasa bernilai meskipun sedang mengalami kegagalan. Kemampuan untuk tetap berdiri tegak ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Orang yang percaya diri tidak harus menjadi yang terkaya di ruangan itu. Ia hanya perlu tahu bahwa nilainya sebagai manusia tidak ditentukan oleh kekayaan. Kesadaran sederhana ini mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup. Ia tidak lagi terlalu takut terhadap penilaian orang lain. Ia tidak lagi terobsesi membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia lebih fokus memperbaiki diri daripada mengesankan orang lain. Di tengah kondisi finansial yang sulit, menjaga martabat seringkali bermula dari hal-hal kecil yang terlihat sepele. Cara berbicara yang tenang, cara berpakaian yang rapi meskipun sederhana, cara menepati janji, cara memperlakukan orang lain dengan hormat, cara tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki. Semua itu mengirimkan pesan kuat kepada pikiran bahwa nilai diri tidak hilang hanya karena uang sedang berkurang. Ketika seseorang terus menjaga perilaku yang bermartabat, perlahan rasa hormat terhadap diri sendiri akan tumbuh kembali. Ia mulai melihat bahwa dirinya masih memiliki banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia mulai menyadari bahwa karakter, integritas, ketekunan dan ketahanan mental adalah aset yang jauh lebih sulit diperoleh daripada sekedar kekayaan materi. Dari sinilah fondasi kepercayaan diri yang lebih kuat mulai terbentuk. Bukan kepercayaan diri yang bergantung pada keadaan, melainkan kepercayaan diri yang lahir dari pemahaman mendalam tentang nilai diri yang sesungguhnya. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi ketika kondisi finansial memburuk adalah berubahnya cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri. Sebelum mengalami kesulitan, mungkin ada banyak harapan dan keyakinan tentang masa depan. Namun setelah menghadapi kegagalan ekonomi, muncul suara-suara batin yang lebih keras dan lebih kejam. Pikiran mulai mengatakan bahwa hidup sudah berantakan, bahwa masa depan tidak akan membaik, bahwa orang lain pasti memandang rendah, atau bahwa semua usaha selama ini sia-sia. Masalahnya, semakin sering kalimat-kalimat itu diulang, semakin kuat pengaruhnya terhadap kepercayaan diri. Psikologi modern menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh bagaimana peristiwa tersebut ditafsirkan. Dua orang bisa mengalami kerugian yang sama, namun memiliki reaksi yang berbeda. Satu orang melihatnya sebagai akhir dari segalanya, sementara yang lain melihatnya sebagai masa sulit yang harus dilewati. Keadaan mereka sama, tetapi makna yang mereka berikan terhadap keadaan itu berbeda. Perbedaan makna inilah yang akhirnya mempengaruhi kualitas mental dan emosional mereka. Ketika kondisi keuangan sedang buruk, penting untuk membedakan antara fakta dan interpretasi. Fakta mungkin mengatakan bahwa penghasilan menurun. Fakta mungkin mengatakan bahwa tabungan berkurang. Fakta mungkin mengatakan bahwa ada kewajiban yang belum terselesaikan. Namun pikiran sering menambahkan interpretasi yang jauh lebih menyakitkan. Pikiran mengatakan bahwa semua itu membuktikan diri tidak berguna. Pikiran mengatakan bahwa masa depan sudah hancur. Pikiran mengatakan bahwa tidak ada lagi harapan. Padahal interpretasi tersebut belum tentu benar. Banyak orang yang hari ini hidup berkecukupan pernah melewati masa-masa yang sangat sulit. Banyak usaha besar lahir dari kegagalan berulang. Banyak tokoh yang dihormati pernah berada pada titik di mana mereka tidak memiliki apa-apa. Namun mereka memilih melihat kesulitan sebagai fase, bukan identitas. Disinilah pentingnya memahami bahwa kondisi finansial adalah situasi, bukan definisi diri. Situasi dapat berubah, situasi dapat diperbaiki, situasi dapat berkembang. Tetapi ketika seseorang mulai mendefinisikan dirinya berdasarkan situasi tersebut, ia membangun penjara psikologis yang jauh lebih sulit untuk dilepaskan. Ia tidak lagi berkata, keuangan sedang buruk.
ia mulai berkata, "Aku adalah orang gagal." Kalimat pertama menggambarkan keadaan. Kalimat kedua menyerang identitas. Perbedaan itu terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Orang yang melihat masalah sebagai keadaan akan mencari solusi. Orang yang melihat masalah sebagai identitas akan kehilangan harapan. Karena itulah, menjaga martabat berarti menjaga cara berbicara kepada diri sendiri. Bukan dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan dengan berbicara secara jujur, tanpa merendahkan diri sendiri. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah mengambil keputusan yang kurang tepat. Kita semua pernah mengalami kerugian. Tidak ada manusia yang selalu berhasil. Namun seringkali standar yang digunakan untuk menilai diri sendiri jauh lebih keras dibandingkan standar yang digunakan kepada orang lain. Ketika teman mengalami kegagalan, kita mungkin memberi semangat dan mengatakan bahwa hidup masih panjang. Tetapi ketika kegagalan menimpa diri sendiri, kita justru menghukum diri tanpa ampun. Martabat tumbuh ketika seseorang mampu memperlakukan dirinya dengan adil, bukan memanjakan diri, bukan mencari alasan, tetapi memberi ruang untuk tetap menjadi manusia. Manusia bisa salah, manusia bisa jatuh, manusia bisa mengalami masa sulit. Semua itu tidak otomatis menghilangkan nilai seseorang. Ada hal menarik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kondisi finansial orang lain, tetapi kita sering menganggap mereka peduli. Ketika sedang kesulitan ekonomi, seseorang bisa merasa seluruh dunia sedang memperhatikannya. Ia merasa setiap orang mengetahui kegagalannya. Ia merasa semua orang sedang menilai. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang sibuk memikirkan kehidupannya sendiri. Fenomena ini membuat rasa malu jadi jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Seseorang menolak datang ke acara keluarga karena merasa malu. Seseorang menghindari teman lama karena tidak merasa sukses. Seseorang menolak kesempatan bergaul karena takut dibandingkan. Akibatnya, ia kehilangan banyak hubungan sosial yang sebenarnya bisa menjadi sumber emosional. Martabat tidak tumbuh dalam isolasi. Martabat tumbuh ketika seseorang tetap hadir di tengah kehidupan, meskipun sedang menghadapi kesulitan. Tidak perlu menceritakan semua masalah kepada semua orang, tetapi juga tidak perlu menghilang dari dunia hanya karena keadaan belum ideal. Kehadiran yang tenang seringkali jauh lebih kuat daripada pencitraan yang berlebihan. Ada pula kebiasaan lain yang diam-diam menghancurkan kepercayaan diri, yaitu terus-menerus mengenang masa lalu dengan penyesalan. Pikiran berulang kali kembali pada keputusan yang dianggap salah. Pikiran membayangkan bagaimana hidup akan berbeda jika dahulu mengambil pilihan lain. Semakin sering hal itu dilakukan, semakin besar energi mental yang terbuang. Masa lalu menjadi beban yang terus dibawa kemana-mana. Penyesalan memang memiliki fungsi tertentu. Ia dapat membantu seseorang belajar dari kesalahan. Namun, setelah pelajaran diperoleh, penyesalan yang terus dipelihara tidak lagi bermanfaat. Ia hanya menjadi rantai yang mengikat langkah ke depan. Martabat membutuhkan kemampuan untuk berkata bahwa apa yang terjadi memang tidak ideal, tetapi hidup tidak berakhir di sana. Banyak orang yang kehilangan uang, lalu kehilangan harapan. Padahal, kehilangan uang dan kehilangan harapan adalah dua hal yang berbeda. Uang yang hilang masih mungkin dicari kembali. Kesempatan yang lewat masih mungkin digantikan oleh kesempatan lain. Namun, ketika harapan hilang, seseorang berhenti bergerak. Ia berhenti mencoba. Ia berhenti melihat kemungkinan. Inilah kerugian yang jauh lebih besar. Karena itu, salah satu bentuk penghormatan terhadap diri sendiri adalah menjaga harapan tetap hidup. Bukan harapan kosong yang hanya menunggu keajaiban, tetapi harapan yang disertai tindakan nyata. Harapan yang membuat seseorang tetap bangun pagi. Harapan yang membuat seseorang tetap belajar. Harapan yang membuat seseorang tetap mencoba meskipun hasilnya belum terlihat. Martabat juga berkaitan erat dengan kemampuan mengelola emosi. Kesulitan ekonomi sering membawa rasa marah, kecewa, iri, cemas, dan takut.
Semua emosi itu wajar. Masalah muncul ketika emosi tersebut mulai mengendalikan perilaku. Ada orang yang menjadi kasar kepada keluarganya karena tekanan finansial. Ada yang mudah tersinggung. Ada yang melampiaskan frustrasi kepada orang-orang terdekat. Ada pula yang tenggelam dalam kebiasaan buruk untuk melarikan diri dari kenyataan. Ketika emosi menguasai hidup, martabat perlahan terkikis. Bukan karena emosi itu salah, tetapi karena seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang mampu mengelola emosinya tetap dapat bersikap tenang meskipun keadaan sedang tidak nyaman. Ia tidak membiarkan masalah ekonomi mengubah karakter dasarnya. Ia tetap berusaha menjadi pribadi yang baik, bahkan ketika hidup sedang tidak mudah. Sikap seperti ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal justru sebaliknya, dibutuhkan kekuatan mental yang besar untuk tetap menjaga perilaku baik saat sedang berada di bawah tekanan. Siapapun bisa bersikap ramah ketika hidup berjalan lancar, namun tetap ramah ketika hati dipenuhi kekhawatiran, membutuhkan kedewasaan yang jauh lebih tinggi. Ada satu bentuk martabat yang sering terlupakan, yaitu keberanian untuk hidup sederhana tanpa merasa rendah. Banyak orang menghabiskan tenaga untuk terlihat lebih kaya daripada keadaan sebenarnya. Mereka takut jika kesederhanaan dianggap sebagai kegagalan. Padahal kesederhanaan dan kegagalan adalah dua hal yang berbeda. Hidup sederhana bisa menjadi bentuk kebijaksanaan. Seseorang yang mampu menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan nyata seringkali memiliki ketenangan yang lebih besar dibandingkan mereka yang terus berusaha mempertahankan gengsi. Kesederhanaan mengurangi tekanan. Kesederhanaan mengurangi kepura-puraan. Kesederhanaan membuat seseorang lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika martabat tidak lagi bergantung pada simbol status, hidup menjadi jauh lebih ringan. Tidak perlu membeli sesuatu hanya untuk mengesankan orang lain. Tidak perlu memaksakan diri mengikuti standar yang tidak realistis. Tidak perlu terus-menerus mencari validasi eksternal. Energi yang sebelumnya habis untuk menjaga citra dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan secara nyata. Pada akhirnya, penghormatan dari orang lain seringkali mengikuti penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri. Bukan karena dunia selalu adil, tetapi karena sikap seseorang mempengaruhi cara ia hadir di hadapan orang lain. Orang yang menghormati dirinya sendiri cenderung berbicara dengan lebih jelas, bertindak dengan lebih tegas, dan menjaga batasan dengan lebih sehat. Ia tidak memohon penghargaan, tetapi juga tidak membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Di tengah kondisi finansial yang sulit, menjaga martabat bukan berarti menolak kenyataan. Justru sebaliknya, martabat berarti mampu melihat kenyataan dengan jernih, tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap diri sendiri. Martabat berarti memahami bahwa nilai seorang manusia lebih luas daripada kondisi ekonominya. Martabat berarti tetap memegang kepala tegak meskipun jalan yang sedang ditempuh terasa berat. Dan ketika kesadaran itu mulai mengakar, seseorang tidak hanya bertahan menghadapi kesulitan, tetapi juga membangun fondasi mental yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih baik. Ada masa dalam kehidupan ketika seseorang merasa seluruh harga dirinya sedang diuji oleh keadaan. Bukan karena kehilangan kemampuan, bukan karena kehilangan karakter, melainkan karena kehilangan stabilitas finansial. Pada masa seperti itu, banyak orang mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Mereka bertanya, apakah masih pantas dihormati, masih layak didengar, atau masih memiliki tempat yang sama di tengah lingkungan sosial. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul bukan karena kenyataan yang objektif, melainkan karena kondisi ekonomi seringkali memiliki pengaruh besar terhadap cara manusia memandang dirinya. Padahal jika diperhatikan dengan lebih tenang, sejarah kehidupan manusia selalu dipenuhi siklus naik dan turun. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang saat ini berkecukupan akan selalu berada di posisi yang sama. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang saat ini sedang kesulitan akan terus berada di titik tersebut. Kehidupan bergerak, situasi berubah,
kesempatan datang dan pergi. Karena itu, menjadikan kondisi finansial sebagai ukuran utama nilai diri adalah keputusan yang berisiko. Ukuran tersebut terlalu rapuh karena bergantung pada sesuatu yang bisa berubah kapan saja. Martabat yang kuat lahir dari fondasi yang lebih dalam. Martabat lahir ketika seseorang memahami bahwa karakter lebih penting daripada keadaan. Uang memang penting. Tidak ada gunanya menyangkal kenyataan bahwa kebutuhan hidup memerlukan biaya. Namun uang tidak pernah dirancang untuk menentukan nilai kemanusiaan seseorang. Uang adalah alat. Uang adalah sumber daya. Uang adalah sarana. Ketika alat tersebut berkurang, manusia tidak otomatis kehilangan martabatnya. Banyak orang yang memiliki kekayaan besar tetapi tidak dihormati karena perilakunya. Sebaliknya, banyak orang yang hidup sederhana namun dihargai karena kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang mereka miliki. Fakta ini menunjukkan bahwa penghormatan yang paling bertahan lama tidak berasal dari kekayaan semata. Penghormatan yang bertahan lama lahir dari kualitas pribadi yang konsisten. Ketika kondisi finansial sedang terpuruk, salah satu keputusan paling penting adalah tetap menjaga kualitas diri. Tetap menepati janji, tetap menjaga etika, tetap menghormati orang lain, tetap berusaha jujur dalam setiap tindakan. Banyak orang menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Namun justru di saat sulit, semua kualitas itu menunjukkan nilainya yang sebenarnya. Ada orang yang ketika menghadapi tekanan ekonomi, memilih mengorbankan prinsipnya. Mereka mulai berbohong, memanipulasi, atau mengambil jalan yang merugikan orang lain. Mungkin ada keuntungan jangka pendek yang diperoleh, tetapi seringkali harga yang dibayar jauh lebih mahal. Ketika integritas hilang, seseorang kehilangan fondasi penting bagi martabatnya sendiri. Sebaliknya, orang yang tetap mempertahankan prinsip di tengah kesulitan akan memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Perasaan ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi pengaruhnya sangat besar. Orang yang masih menghormati dirinya sendiri akan lebih mudah bangkit. Ia masih percaya bahwa dirinya layak diperjuangkan. Ia masih percaya bahwa masa depan dapat diperbaiki. Hal lain yang sering membantu menjaga martabat adalah kemampuan melihat kehidupan secara lebih luas. Kesulitan ekonomi memang penting, tetapi hidup tidak hanya terdiri dari urusan ekonomi. Masih ada hubungan keluarga, persahabatan, kesehatan, pengalaman hidup, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai aspek lain yang membentuk kehidupan seseorang. Ketika fokus hanya tertuju pada uang, semua hal baik yang masih dimiliki menjadi tidak terlihat. Banyak orang yang sebenarnya masih memiliki begitu banyak kekuatan, tetapi gagal menyadarinya karena terlalu fokus pada kekurangannya. Mereka masih memiliki kemampuan berpikir, mereka masih memiliki kesempatan belajar, mereka masih memiliki waktu untuk memperbaiki keadaan, mereka masih memiliki orang-orang yang peduli, mereka masih memiliki pengalaman yang bisa menjadi bekal masa depan. Semua itu adalah aset yang tidak selalu terlihat dalam angka, tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Psikologi martabat mengajarkan bahwa rasa percaya diri yang paling kuat bukan berasal dari keberhasilan yang sedang dinikmati, melainkan dari keyakinan bahwa diri mampu menghadapi apapun yang datang. Ini adalah perbedaan yang penting. Jika percaya diri bergantung pada keberhasilan, maka setiap kegagalan akan menghancurkannya. Namun jika kepercayaan diri berasal dari keyakinan terhadap kemampuan untuk bertahan, belajar, dan bangkit, maka ia akan jauh lebih stabil. Seseorang mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk belajar. Seseorang mungkin kehilangan bisnis, tetapi tidak kehilangan pengalaman yang diperoleh selama menjalankannya. Seseorang mungkin kehilangan uang, tetapi tidak kehilangan kesempatan untuk membangun kembali. Cara pandang seperti ini membantu seseorang melihat dirinya sebagai individu yang tetap memiliki potensi, bukan sebagai korban keadaan yang tidak berdaya. Di sisi lain, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti perjuangan yang sedang dijalani. Akan selalu ada orang yang menilai hanya dari permukaan. Akan selalu ada orang yang mengukur nilai manusia berdasarkan materi.
akan selalu ada komentar yang menyakitkan atau sikap yang mengecewakan. Namun, kedewasaan psikologis muncul ketika seseorang tidak menjadikan penilaian semacam itu sebagai pusat hidupnya. Tidak semua pendapat layak diberikan kekuasaan atas ketenangan batin. Jika seseorang terus berusaha memuaskan semua penilaian orang lain, hidup akan dipenuhi kelelahan. Akan selalu ada standar baru, akan selalu ada ekspektasi baru, akan selalu ada perbandingan baru. Karena itu, salah satu bentuk martabat adalah kemampuan memilih suara mana yang layak didengarkan dan suara mana yang harus dilepaskan. Kepercayaan diri yang sehat tidak membutuhkan tepuk tangan dari semua orang. Kepercayaan diri yang sehat tumbuh ketika seseorang mengetahui nilai dirinya bahkan dalam keheningan. Ketika tidak ada pujian, ketika tidak ada pengakuan, ketika hasil yang diharapkan belum datang. Pada saat-saat seperti itulah karakter sebenarnya mulai terlihat. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk terus bergerak meskipun belum melihat hasil yang jelas. Banyak orang menyerah terlalu cepat karena menganggap usaha mereka tidak menghasilkan apa-apa. Padahal, perubahan sering terjadi secara bertahap. Perbaikan ekonomi jarang datang dalam satu malam. Ia biasanya lahir dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam waktu yang panjang. Martabat membantu seseorang tetap bertahan selama proses tersebut. Martabat mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh kecepatan keberhasilan. Martabat mengingatkan bahwa setiap langkah yang jujur tetap memiliki arti, meskipun hasilnya belum terlihat. Martabat mengingatkan bahwa perjalanan hidup bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling kaya, melainkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Pada akhirnya, kondisi finansial yang terpuruk memang dapat menjadi ujian yang berat. Ia menguji kesabaran, keberanian, dan ketahanan mental. Ia memperlihatkan ketakutan-ketakutan yang sebelumnya tersembunyi. Ia memaksa seseorang menghadapi kenyataan yang mungkin tidak nyaman. Namun, di balik semua itu, kondisi tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk menemukan sumber kepercayaan diri yang lebih dalam. Ketika seseorang belajar menghargai dirinya tanpa bergantung sepenuhnya pada uang, ia memperoleh kebebasan psikologis yang luar biasa. Ia tidak lagi mudah hancur oleh perubahan keadaan. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada validasi eksternal. Ia memahami bahwa harga dirinya berasal dari sesuatu yang lebih mendasar daripada saldo rekening atau simbol status sosial. Pada titik itu, martabat tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicari. Martabat menjadi cara hidup. Ia terlihat dalam cara seseorang berbicara. Ia terlihat dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Ia terlihat dalam cara seseorang menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Dan yang paling penting, ia terlihat dalam kemampuan seseorang untuk tetap menghormati dirinya sendiri, bahkan ketika hidup sedang berada pada musim yang paling berat. Karena pada akhirnya, kekayaan bisa hilang dan kembali, pekerjaan bisa datang dan pergi, bisnis bisa naik dan turun, keadaan bisa berubah berkali-kali sepanjang hidup. Namun seseorang yang berhasil menjaga martabatnya akan selalu memiliki sesuatu yang tidak mudah dirampas oleh keadaan. Ia memiliki rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Ia memiliki keyakinan bahwa dirinya tetap berharga. Ia memiliki keberanian untuk melangkah meskipun jalan di depan belum sepenuhnya jelas. Dan yang paling penting, ia terlihat dalam kemampuan seseorang untuk tetap menghormati dirinya sendiri, bahkan ketika hidup sedang berada pada musim yang paling berat.